Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema dua sumber rezeki manusia yang berdasarkan janji Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, asatidz, al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini pertama-tama saya ingin ikut mendoakan mudah-mudahan putra Bapak Ijo Hadi yang baru disunat cepat sembuh, amin. Jadi anak yang cerdas, amin. Yang mampu berbakti kepada orang tuanya, amin, dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa, amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya punya catatan penting bahwa anak-anak kita ini yang akan mengisi bumi ini, dan saya Bapak Ad juga tidak akan lama akan pamit pulang yang menekan anak-anak kita ini semuanya. Ini yang perlu catatan penting, bahwa di dunia sekarang ini penduduk manusia kurang lebih sekitar 8 miliar manusia yang menduduki bumi kita ini. Artinya kalau orang itu makannya sehari 1 kilo, berarti bumi ini setiap hari harus menghasilkan 8 miliar kilo. Betul, Bu? 8 miliar kilo harus dihasilkan untuk ngasih makan. Penduduk dunia ini makin hari bukan makin sedikit, tapi makin terus berkembang. Kira-kira yuk pada ngitung dulu, kalau penduduk manusia ini, penduduk bumi ini manusianya 8 miliar, kira-kira manusia yang lahir itu 1 detik berapa orang? Ya, pertambahan penduduk ini deretnya deret hitung, bukan deret angka. Deret angka ini 1, 2, 3, 4, 5, betul. Tapi deret hitungnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Artinya bahwa ke depan anak-anak kita ini hidupnya belum tentu akan lebih nyaman dari kita sekarang ini. Betul nggak? Nah, ini anak-anak kita ini nanti besok-besok makannya dari mana? Pabrik tidak setiap hari dibangun, tapi orang bikin manusianya setiap malam. Betul nggak? Ini kita kalkulasikan dulu. Tahun 60, umur saya seperti ini, anak-anak kita. Penduduk Indonesia 60 juta waktu itu. Pemilu pertama, ya 50 partai itu. Kita kelaparan, makannya bulgur, gaplek, blegedor gedang. Tahu blegedor gedang? Bonggolnya pisang itu digali, dimasak buat makan karena nggak ada beras. Padinya
umurnya padi itu 7 bulan sampai 8 bulan. Ini artinya padi itu hanya 1 kali panen, dan 1 hektar itu paling dapatnya 1,5 ton atau 2 ton. Bayangkan, artinya dari sisi agama kita sebagai orang beriman, memang kita tidak usah khawatir dari mana kita makan, betul nggak? Ya wes bagian lah kok. Jadi artinya bahwa setelah kita penduduk kita 250 juta, umur padi berapa? 3 bulan 10 hari, betul nggak? Jadi 1 tahun bisa 3 kali panen, dan 1 hektar hasilnya berapa ton? 7 ton. Saya yakin bapak-bapak ibu sekalian, kalau penduduk Indonesia sudah 10 miliar Indonesia nih, saya yakin padinya 2 bulan panen. Kalau 30 miliar mungkin padinya 1,5 bulan panen. Kalau penduduk Indonesia sudah 100 miliar, umur padinya seminggu panen. Sehingga ini mari kita buktikan nanti, karena Allah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang di dunia ini kecuali Allah sudah menjamin rizkinya. Betul? Dijamin rizkinya, pasti makan. Jadi kesimpulan saya, apabila terdapat kelaparan dimanapun di dunia ini, maka sebetulnya bukan karena Allah tidak menyediakan makanan buat kita, tetapi ada orang-orang rakus yang serakah mengambil rezeki ini terlalu banyak untuk berfoya-foya sendiri, betul nggak? Ya. Nah, ini harus kita cermati, dan ini harus kita waspadai ketika hutan-hutan ditebang tanpa reboisasi, ketika sungai-sungai itu racun apa namanya tuh, diportas sehingga semuanya mati, dan lautan dibom sampai ikannya pada mati. Pukat harimau mengambil ikan yang besar, yang kecil kena semua, terumbu karangnya hancur semuanya, tidak ada tempat ikan bersembunyi. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak memikirkan bagaimana anak cucu kita makannya dari mana? Oke. Nah, inilah makanya sudah sangat mendesak sekali dalam pikiran kita harus mulai cerdas. Anak cucu kita juga harus makan di masa yang akan datang. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau dicadang pinggan, saya kira manusia-manusia masih baik-baik semua, masih idealis. Saya masih melihat banyak orang tua yang umur 80 tahun masih nanam kelapa, betul nggak? Sok tanya, wakaji kanggo apan kelapa, panennya kapan mundur? Lumayan kanggo anak. Bayangkan, hebat nggak? Di tengah kita masih banyak orang-orang yang hebat, yang masih punya kemanusiaan. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, andaikan nanti penduduk terus bertambah, umur padi sebulan panen, nambah lagi, insya Allah umur padi kayak nanam rumput, 7 hari sudah panen. Percaya nggak? Kalau terus bertambah lagi, Allah juga tidak akan kurang akal. Nanti di akhir zaman manusia ukurannya sekilan dulu, segini nih, supaya cukup makan. Akan dibikin manusia semakin kecil supaya makanannya cukup. Daratan dari hari ke hari habis,
Tanah pertanian habis buat jalan tol, betul? Buat pengairan, buat jalan kereta api, buat perumahan, buat pabrik. Lama-lama tanah pertanian kita akan habis semuanya. Nggak usah kecil hati, nanti Allah berikan ilmunya kepada kita, lautan bisa ditanam. Namanya rumput laut. Cara nanamnya pakai tambak ditarik, ya, dipintilannya diikatin bibit rumput laut, ya, 1 bulan panen, dibikin tepung nantinya makannya. Dibikin tepung, nanti makanannya kayak odol, lotot gitu tuh. Jadi barangkali ada yang merindukan pengen makan gedong gincu, nanti aromanya ditaruh lotot aja gitu. Setelah bertambah lagi, nanti akan Allah kasih ilmu. Sekali makan cukup untuk seminggu tidak makan. Kayak makanannya astronot. Sekali makan 15 hari bisa hidup baik. Percaya nggak? Nah, tetapi makanya oleh karena itu sesungguhnya kekhawatiran kita kepada anak-anak kita bukan kesediaan, bukan persediaan alam untuk memberi makanan, tapi sangat tergantung pada keadilan sosial. Sekalipun tanahnya subur makmur, kalau tidak ada keadilan sosial selalu terjadi kelaparan di mana-mana, betul? Nah, oleh karena itu pendidikan kita ke depan nanti jangan hanya mengejar nilai-nilai kognitif, tapi juga harus langsung bisa menyentuh psikomotorik. Adanya kepedulian kepada sesama kita, itu yang penting sekali. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tetapi kita harus tahu anak-anak sekalian, sumber rezeki itu dari mana datangnya. Anak-anak harus tahu rezeki itu sumbernya dari 2. Satu yang ada di kepala kamu, yang kedua ada di kekayaan alam semesta alam ini. Ada di otak sumber daya nih, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kekayaan alam dan otak manusia itulah sumber rezeki kita. Jadi kalau tanahnya subur tapi otaknya goblok, sengsara tetap. Percaya nggak? Tetapi sekalipun tanahnya miskin, kering kerontang, tidak menghasilkan apapun, tapi kalau otaknya cerdas bisa makmur nggak? Seperti mana? Jepang. Seperti apa lagi? Singapura, betul nggak? Taiwan, betul nggak? Makmur. Tapi kalau tanahnya subur, otaknya goblok, ya itulah penderitaan. Tetapi ada negara yang memang tanahnya subur, kekayaan alamnya luar biasa, ditambah otaknya cerdas. Seperti Amerika, seperti Inggris, seperti Perancis, seperti Jerman, seperti Cina. Sekarang memimpin dunia. Nah, oleh karena itu, di samping melestarikan alam supaya jangan habis, tidak tersisa untuk anak cucu kita, juga ke depan kita minta masyarakat mementingkan pendidikan untuk anak-anak kita. Setuju? Setuju? Iya dong. Ibu-ibu sekalian, masyarakat Sadang Pinggan ini sangat beruntung dibandingkan desa-desa lain di Indramayu. Sekolah di depan mata, milih, ada SMP negeri, SMA negeri, ada sanawiyah, ada aliyah, ada SMK. Di situ anak-anak kita akan menjadi pintar dan bisa nyari makan nantinya. Iya, tapi nggak tahu bapaknya. Orang Sadang Pinggan berapa yang sekolah? Iya, coba tolong didorong nih. Mana pakunya? Ada nggak pakunya? Ya udah. Jadi artinya kita titip kepada ibu-ibu, bapak sekalian, anak-anak kita ini, tolong masa depan mereka harus kita pikirkan. Jangan tidur nyenyak, jangan nah, artinya ke depan
Di sini ada beda, makanya dalam Al-Quran ada istilah al-qasituna, ada istilah al-muqsituna. Kalau al-muqsitun itu orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tapi kalau al-qasituna fi nari jahannama, qasit itu di api neraka. Apa bedanya? Kalau al-muqsitun itu artinya kita mengambil jatah itu secukupnya kita saja. Tetapi al-qasit mengambil jatah lebih banyak dari kebutuhan kita sehingga orang lain tidak dapat bagian. biar aja ada teh kebocah. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ke depan kita harus tolong ini pendidikan anak-anak kita, sebab ini anak-anak kita namanya generasi milenial. Dengar, generasi milenial artinya apa? Artinya bahwa ke depan kita jangan beranggapan bahwa anak-anak kita ini akan seperti kita, percaya atau tidak. Cara berpikir mereka berubah, cara berperilaku mereka berubah, cita-cita mereka berbeda, harapan mereka berbeda, dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mereka berbeda semuanya. Nilai-nilai semuanya bergeser. Dengan satu temuan teknologi saja, ibu-ibu sekalian, nih, dengan ditemukannya medsos, internet, HP, ini akan merubah perilaku anak-anak kita. Tidak bisa dihindari. Untuk para ustadz, tolong jangan memusuhi teknologi. Teknologi tidak perlu dimusuhi, tapi kita harus pandai memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Saya kecewa dengan teman-teman yang memusuhi teknologi, mengharamkan TV, mengharamkan internet, mengharamkan TV. Ngapain diharam-haramin itu semua? Sampai rokok diharamkan. Dengan putusan mengharamkan, itunya memberikan sikap permusuhan. Betul nggak? Nggak bisa. Nih, coba sekarang perhatikan. Kita dulu waktu seumur ini punya tujuan mereka beli baju sama mama, beli baju. Nanti belum sempat nempurakan pari. Ntar tukang nempurnya mantastiknya lagi di Jakarta. Ya, nunggu. Nanti 2 hari lagi. Kita nunggu. Kadang-kadang untuk beli sepeda nunggu bulan depan. Betul nggak? Anak-anak sekarang jangan berharap nanti besok nggak bakalan banting pintu, harus sekarang. Itu bedanya. Percaya nggak, Bu? Anak-anak itu sudah, ya kenapa? Ini pengaruh teknologi yang semuanya serba cepat. Dulu Bapak dulu ya, waktu sunatan Bapak orang tuanya ini ngirim undangan ini 3 bulan sebelum hari H sudah kirim undangan dulu. 3 bulan lamanya, betul nggak? Ulem-ulemnya ke 3 bulan begini. Ya, sini Jogja, sini Surabaya, sini Jakarta, sini Bandung, 3 bulan ulem-ulem itu. Bareng zaman kian nganggo HP bae. Rapat ke nganggo prepet terus terus. Sehingga ini cara berpikir instan pada anak-anak sudah sangat melekat. Sampai dalam bidang usaha apapun, kita harus menghitung waktu berbeda dengan menghitung waktu dulu. Dulu kita menghitungnya itu setahun 2 tahun. Zaman saya sebulan 2 bulan. Anak sekarang ngitungnya ke depan, per detik ngitungnya sekarang. Percaya nggak? Sok ibu-ibu buka warung nih, ya, restoran. Masaknya lama banget, ditinggalkan nggak bakal laku, percaya nggak? Karena sekarang orang semuanya serba instan. Iya. Sekarang padi kita 3 bulan 10 hari. Sekarang sudah ditemukan 2 bulan 12,5 atau 2 bulan 20 hari. Nanti anak-anak kita nggak sabar, nggak bisa, harus sebulan panen.
Kenapa? Karena semuanya serba cepat dan serba cepat. Nanti ke depan anak-anak kita, ini orang tua harus waspada bahwa nilai bergeser, berpikir berbeda, dan jangan dipaksakan dengan nilai-nilai kita. Jadi dulu kita mah sama orang tua nih, asal dibilang pumali saja sudah takut. Asal orang tua melotot aja sudah ketakutan. Anak perempuan duduk di depan pintu, no, pumali duduk ngelawang, bokat nawang ngelamar di sidas sudah berbet mancing, betul nggak? Anak sekarang sudah nggak bakal mempan pumali itu. Ya, mereka menuntut rasional lebih tinggi daripada kita. Mereka ke depan akan menolak mitos-mitos, dogma-dogma akan ditolak semuanya. Percaya.